Oke, sudah 3, kita jawab dulu. Mungkin yang pertama ke Pak Gadis dulu Pak, izin Pak. Gitu. Baik, terima kasih Om Yace. Jadi memang ini terlupakan, mohon maaf sekali lagi ke rekan-rekan YouTuber. Seharusnya memang kita undang, undang secara resmi ya Pak Tatang. Jadi memang ini keteledoran kami karena persiapan Siska itu Pak Risman, Om Arbain memang sangat mepet sekali. Ini sebenarnya kegiatan yang hampir batal, malah bisa dikatakan sekota ini membatalkan kegiatan itu. Karena seharusnya Siska itu berada di Dinas Kebudayaan sebenarnya. Tapi karena kementeriannya berada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita yang akan terdampak nanti. Sementara Siska adalah satu dari 3 event di Sumatera Barat yang termasuk dalam top 100 calendar of event dari Kemenparekraf. Jadi Siska kemarin itu bukan hanya menyelamatkan nama Sawalunto, tapi juga menyelamatkan nama Sumatera Barat di tingkat kementerian. Karena dari 3 event yang termasuk dalam top 100 tadi, hanya 1 Siska yang jalan tahun sekarang. TDS gagal. Festival Minangkabau di Tanah Datar juga tidak dilaksanakan di tahun 2020. Jadi memang dengan segala keterbatasan, dengan pembiayaan nol budget kita tuh Pak, tidak ada anggaran di Pemda. Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari kementerian melalui IO yang ditunjuk dengan anggaran yang minim juga sebenarnya. Kita memang ingin mengekspos, memperbanyak para influencer, YouTuber ataupun fotografer untuk bisa mengekspos acara event ini dengan baik. Tapi memang kita sangat terbatas dan terlupakan memang Om Yance. Kami akui itu memang ini jadi catatan bagi kita untuk di event-event berikutnya. Kita akan melibatkan seluruh potensi yang dari kota ini terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit, sakete paling tidak nanti itu akan bisa memperluas jangkauan. Om Yance barangkali ada followernya sekian ribu orang misalnya, itu sangat membantu kita. Daripada kita mengadakan acara secara offline yang dihadiri memang Siska itu ramai. Ada sekitar barangkali cuman 3.000, 2.000-an, tapi itu didominasi oleh orang Sawalunto ya. Bagaimanapun mereka sudah tahu apa itu Songket Silungkang. Tapi kalau kita lakukan secara online kemarin, live streaming di berbagai media sosial, itu orang-orang yang tidak tahu Songket Silungkang, barangkali pada kesempatan itulah baru paham bahwa Songket Silungkang yang selama ini barangkali hanya bisa dikategorikan sebagai pakaian untuk kegiatan-kegiatan resmi, ternyata bisa untuk dimodifikasi, didesain sedemikian rupa sehingga menarik untuk bisa dimanfaatkan sebagai ajang pagelaran busana juga gitu. Dan pada kondisi pada waktu penutupan kemarin hari siangnya, sekarang udah berapa itu viewersnya? Belum di apa? Jadi pada waktu tanggal 30 November siang itu kondisinya sudah 70.000 lebih viewer. 70.000 untuk event seperti itu dibandingkan dengan kita hanya melihat 2.000, 3.000 biasa secara offline, saya rasa dampaknya akan jauh lebih besar. Memang dampak ekonomi untuk kota kita tidak terlalu terlihat ya. Tapi untuk memperkenalkan apa itu Songket Silungkang, Songket Silungkang ini mungkin informasi juga tambahan bagi kita bersama, Pak Risman, Pak Arbain, Pak Dani. Songket Silungkang termasuk salah satu kekayaan warisan budaya yang sudah diakui di tingkat nasional. Jadi ini levelnya sudah sama, kita ingin menjadikan Songket Silungkang ini layaknya batik di Jawa.
bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan hanya kegiatan acara-acara resmi. Acara-acara seperti ini pun sebenarnya bisa kita memanfaatkan soket selungkang itu. Nah, ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang memang sangat mematikan bagi sektor pariwisata, jumlah kunjungan, jumlah wisatawan, apalagi event-event kita semuanya ditiadakan karena tidak boleh menggalang massa. Karena memang kondisi seperti itu, satu-satunya cara untuk bisa tetap melaksanakan event ya seperti itu. Kami rencananya tahun 2021 nanti Pak Risman, Pak Arbain, Pak Denny, kita akan mengadakan lagi Simfest, tapi dengan mekanisme seperti itu, skema seperti itu, yang artis-artis para penggiat seni tersebut dari luar negeri, silakan mereka tampil di negerinya masing-masing. Nanti kita relay di sini, kita satukan, kita live streamingkan. Mungkin hanya beberapa yang kita undang langsung untuk tampil di Kota Soluntuh. Nah, ini jangkauannya akan jauh lebih luas lagi. Orang akan lebih mengenal Soluntuh secara visual dengan pengambilan gambar yang dilakukan oleh tim multimedia secara baik. Memang kita akui Siska kemarin dengan 3 venue itu barangkali satu-satunya mengadakan seperti itu di Sumatera Barat di tahun ini mungkin Pak Risman. Provinsi Sumatera Barat sendiri sebelum Siska mendukung memang ada 3 event, tapi itu dilakukan di satu tempat dan memang dilaksanakan juga secara live streaming. Tapi kita di tengah keterbatasan pembiayaannya sangat minim, kita bisa melaksanakan di 3 venue. Walaupun kita akui ada kekurangan-kekurangan, tapi saya rasa untuk acara secara keseluruhan kekurangan-kekurangan itu bisa dikatakan kekurangannya minor. Dari segi pengambilan gambar di satu venue yang tidak berimbang dengan venue yang lain itu memang karena keterbatasan prasarana peralatan yang ada di venue tersebut. Nah, ke depan kita akan lebih menggiatkan, lebih melibatkan secara aktif para penggiat fotografi, videografi, YouTuber, influencer yang ada di Kota Soluntuh di setiap event yang digalang oleh Kota Soluntuh, terutama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Jadi terima kasih Om Aceh, walaupun terlupakan ternyata tetap mendukung event yang kita lakukan. Terima kasih sekali. Kemudian sekalian mungkin ya terkait penilaian tadi yang untuk Siska. Jadi dari Om Jondel ya, kita memang penilaiannya itu pada waktu karnaval, karena yang kita nilai itu memang karnaval songket. Jadi kalau seandainya setelah ikon tampil pada waktu istirahat dibawa ke spot tertentu di foto, itu mungkin menyalahi dari tema acara kita gitu. Memang fotografi yang diambil pada waktu ikon tampil di catwalknya gitu. Jadi seperti itu mungkin. Barangkali itu. Silakan kembalikan Pak. Terima kasih Pak Kadis sudah menjawab 2 pertanyaan. Mungkin izin Pak melengkapi. Harapan kami di dinas kepada adik-adik, kawan-kawan komunitas fotografi, videografi, dan YouTuber sebagainya. Adik-adik adalah mitra bagi dinas untuk mengembangkan pariwisata. Kami mengundang dan mengajak adik-adik dan kawan-kawan semua kiranya menjadikan dinas kita ini rumah bersama untuk bagaimana pemajuan kepariwisataan kita ke depannya melalui sektor-sektor yang mungkin adik-adik atau kawan-kawan geluti. Silakan datang ke dinas, kita berdiskusi. Kalaupun seperti tadi ada event, silakan datang juga, ambil porsi. Kita sangat membuka diri untuk bagaimana membagi porsi untuk semua event pada saat kita akan melaksanakan event. Mungkin juga bisa dijadikan sekretariat bersama dinas kita Pak, untuk berdiskusi menjelang event dan untuk kesempurnaan event di kita.
Jadi ayo kita di dinas berdiskusi, kalau bahasa Pak Sukrinya ngop ngop ya, artinya kopi-kopi darat, ngopi-ngopi bersama, kita diskusi untuk kemajuan pariwisata kita. Mungkin itu hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas. Dan untuk itu yang ketiga, pertanyaan yang ketiga dari Pak Ruli, mungkin kami serahkan pertama ke Pak Risman. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ini pertanyaan sulit loh ini. Soalnya contohnya nggak nampak. Jadi saya nggak bisa bayangkan apa Pak Ruli tadi ya. Nah, jadi hasilnya Mas Ruli itu kurang apa sih? Mungkin lebih bagus sebetulnya. Cuma karena nggak lihat, nggak bisa kita apa. Nah, di dalam undang-undang apa motret tubuh itu beberapa poin yang saya dengar itu bahwa tidak boleh menampakkan kumis, ya toh? Kumis bawah maksudnya, ya. Jadi harus bisa menghindarkan itu, mengeliminir bentuk seperti itu supaya tidak nampak vulgar. Jadi sebetulnya antara porno dan tidak porno itu ya tipis sekali. Masker. Karena tadi sudah disebut bahwa bandingannya karyanya Darwis ya. Dan Darwis memang orang yang sangat terlatih untuk memotret seperti itu. Saya sampai sekarang selalu kagum bagaimana Darwis itu bisa-bisanya memotong objek ya, mengcropping orang, tapi dengan apa? Dengan tepat. Itulah kehebatannya Darwis. Jadi tidak itu berlaku untuk foto model saja. Saya kalau difoto sama Darwis senang saya. Jadi Pak beli dulu. Dia hanya dengan apa Olympus, ya Pak ya, Olympus ya. Dengan Olympus satu tangan tuh beda hasilnya dengan kawan-kawan yang motret itu loh. Terakhir saya ke Solo sebelum dia sakit, kami ada berlima ya waktu itu datang ke Solo khusus silaturahmi aja. Sebelum pulang mau saya foto dulu, semua kita difoto sama Darwis. Ya. Dia memang bawa lampu. Ciri khasnya Darwis itu lampu hanya satu, tapi besar, satu softbox yang besar dan dekat sekali kepada objeknya. Nah, lain lagi kalau orang lain yang apa, yang bikin studio ada front light, ada hair light, ada apa namanya reflektor, misalnya begitu ya. Nah, Darwis dia konsepnya seperti cahaya dari jendela. Dia hanya memakai satu. Jendela itu kan hanya satu sumber, Pak. Tidak ada jendela dari belakang, jendela dari. Jadi itu mungkin bisa kita camkan bahwa konsepnya dia itu memang Rembrandt lighting, maksudnya Darwis. Ya. Jadi cahaya dari satu jendela terbuka, yaitu dia softbox yang besar itu. Dia tidak punya tambahan lain. Ya. Jadi motretnya simpel sekali sebetulnya, tapi untuk mencapai yang simpel itu yang sulit ya. Karena dengan satu lampu, dengan objek yang selalu terpotong bagus, itulah kehebatan dia. Jadi saya tidak bisa mengatakan bagaimana Mas Ruli ya. Yang penting itu harus tetap dilatih dan dilatih. Jadi makanya dikatakan bahwa Darwis itu sudah motret 9 dari 10 wanita cantik se-Indonesia kan gitu ya. Jadi saya mengakui itu bagaimana dia memotong tubuh seseorang, mengkomposisi sangat bagus ya. Backgroundnya pakai apa? Background paper itu yang semi abu-abu abstrak seperti itu yang digunakan. Nah, apakah background itu nanti terlihat lebih gelap atau lebih terang itu tergantung posisi lampu yang dia pakai. Nah sekarang ya sebagai info saja bahwa Pak Darwis ini barusan mengalami operasi usus, dia kanker usus lah mungkin ya Pak, yang tegasnya seperti itu penyakitnya, ususnya dipotong dan sekarang sudah membaik lagi, tapi dia harus menjalani kemo setiap sebulan sekali, begitulah anunya ya. Ya kita sebagai sahabat selalu mendoakan mudah-mudahan dia sembuh kembali, bisa beraktivitas seperti semula.
Nah, Darwis ini terkenal tidak pelit orangnya dalam berbagi. Dia tidak pernah menyembunyikan ya kalau mau belajar ya lihat aja saya motret, hanya begitu aja Darwis ya. Jadi selalu kalau diajak ke kampus selalu senang ya. Jadi jawabannya tidak menjawab langsung, tapi selalulah berlatih, selalu banyak melihat. Nah, nanti cari di mana kekurangan kita ya. Begitu, terima kasih. Mungkin Pak Arba'in yang bisa nambah. Anda mungkin ingat tahun 90-an Sofia Latjuba fotonya dianggap foto telanjang, fotografernya Diego Tobing masuk pengadilan tahun 96 kalau nggak salah ya. Jadi Sofia Latjuba tuh Anda mungkin googling masih ada ya, dia kakinya terangkat dua-duanya gitu, kesannya memang telanjang bulat. Di pengadilan Sofia Latjuba bilang bahwa dia tuh pakai celana dalam dan pakai BH. YouTube ya. Kenapa Diego Tobing lolos dari hukum? Karena hukum pornografi adalah kelihatan puting, kelihatan pusar, kelihatan kemaluan dan bulu kemaluan, itu hukumnya. Dan di foto Latjuba itu tidak kelihatan satupun. Diego lolos di situ, lolos. Tetapi Anda harus tahu bahwa Badan Sensor Film tidak semata-mata berdasarkan sama hukum. Ada ulama-ulama di BSF ya, di kementerian. Jadi kalau ulama bilang itu porno, ya porno. Jadi definisi itu nggak bisa hitam putih. Secara hukum Diego lolos. Secara rasa dari kalau ulama dia nggak lolos. Sama dengan foto-foto KT Mas Darwis itu kena loh, IG-nya kan hilang, sempat hilang. Mas Darwis ini IG kedua, IG sebelumnya udah 350.000 lebih, itu followernya hilang dari nol lagi. Yang sekarang lebih hati-hati. Kalau Anda ingat IG yang dulu itu ada yang melaporkan. Jadi kalau Anda mau bilang gimana supaya tidak porno ya, secara hukum Anda penuhi itu. Jangan kelihatan puting, jangan kelihatan pusar, jangan kelihatan kemaluan. Udah titik. Kalau secara hukum. Tapi kalau secara rasa ada orang ngelaporin dan ngelaporin menjadi satu, Anda kena. Jadi saya nggak bisa bilang rumusnya karena rumus pornografi itu tidak bisa hitam putih. Ya perasaan hukum bisa tegas, tapi rasa tidak bisa tegas. Terus kalau Anda tanya gimana supaya bikin foto semi telanjang itu menarik, nah itu suatu pertanyaan seperti gimana cara jadi orang yang baik, susah kan? Sesuatu yang tidak bisa dirumuskan itu nggak pernah bisa dirumuskan. Saya sering ditanya gini, Om, gimana supaya foto foodku menarik, foto masakan? Saya balik ke dia, ya menurut kamu yang menarik kayak apa? Tunjukin ke saya nggak tahu kayak apa yang menarik, ya udah susah. Kalau dia nggak tahu gimana saya ngajarin. Biasanya kalau saya orang tanya gimana di koran ya, kalau jurnalis ya, Om gimana bikin portret yang menarik? Ya menarik, kamu kasih contoh ke aku yang menurut kamu menarik kayak apa dulu. Wah, aku nggak tahu yang menarik kayak apa, ya susah ngajarinnya kan. Kalau dia bisa nunjukin, ini yang menarik, menurut kamu menarik. Nah, karena kamu pikirkan foto ini, kenapa kamu nggak menarik? Tatapan matanya, posenya, gesturnya. Nah itu saya bisa nerangin, kalau dia sendiri bisa bilang itu menarik, terus saya ajak dia menggali. Kalau dia sendiri nggak bisa nunjukin, ya saya nggak bisa ngajarin. Fotografi itu adalah tutur tinular ya, nggak bisa dibikin rumus. Kalau penjuri itu gimana yang bener? Ya kalau dibikin rumus semua orang bisa jadi juri gitu loh. Terus gimana potret-potret bagus? Kalau ada rumusnya semua orang langsung bisa bikin potret. Semua ilmu fotografi itu adalah masalah penalaran, mencoba dan menafsirkan sendiri. Dalam fotografi itu ada pakem, ada rumus umum ya. Anda pelajari pakemnya, setelah itu Anda langgar. Kalau Anda nurutin pakem terus ya fotografi nggak maju-maju di situ terus kan. Jadi intinya adalah Anda cari pakemnya kayak apa, Anda kuasai, Anda langgar. Itu kalau itu yang saya patuhin ya. Masuk foto-foto semi telanjang. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat menarik. Malam ini semakin menarik dari jawaban para guru kita. Kita buka aja, mungkin untuk untuk menambah kepuasan dari kita bersama. Izin, pertama dari tengah, 2 samping. Siapa? Yuda. Bara boleh? Tidak boleh, Pak? Tidak boleh. Oke, kita mulai dari pojok perkenalan, nanti secara gantian. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Fajar Nugraha.
Aslinya dari Jakarta, kerja di Sawalunto. Kebetulan mungkin saya di fotografi baru dan mungkin agak terlambat juga untuk dunia fotografi di Instagram. Yang saya mau tanyakan dari senior-senior, dunia fotografi ini kalau menurut Bapak antara after processing, artinya sebelum difoto, kadang kan kita, kayak saya melihatnya di foto ini kok nggak seperti yang kayak gini gitu kan. After processingnya itu seberapa penting menurut Bapak fotografer yang udah senior? Kemudian kendala dari fotografer pemula gitu ya Pak, itu objek, artinya kami bisa foto kalau ada misalnya event kayak di Siska gitu kan. Nah, kalau di nge-street ini kita juga mau minta tips dari bapak-bapak senior, gimana sih awal mulanya. Kalau misalnya sekarang kan Bapak kan punya ID card misalnya kan pers gitu kan, kalau pers apa aja foto mungkin lebih leluasa gitu kan. Kalau kita kan pemula mungkin agak ini juga kan, istilahnya terbatas lah gitu kan. Artinya gimana sih untuk misalnya kita mau ini, kita punya ini punya alat, punya segala macam, tapi nggak ada yang mau difoto, itu kan kendala juga kan. Nah, jadi artinya gimana sih untuk mendekati model, misalnya kita nge-street lah gitu kan. Kadang kan orang mau ngefoto nih, wah saya mau difoto nih model apa gitu, gimana sih cara untuk pendekatannya. Kemudian dari istilahnya dari dinas pariwisata dan ini mau ngasih masukan juga, artinya dalam 1 bulan atau beberapa waktu lah memberikan, kalau di Bandung itu saya lihat itu dia setiap 2 minggu sekali tuh mereka fotografi itu sumbangan misalnya kan, nanti dia ngajak model satu untuk nih explore lah, sekalian kalian ini. Jadi dari situlah orang-orang itu bisa mengembangkan masing-masing itunya. Jadi ada modelnya istilahnya gitu. Jadi nggak setiap kita nunggu pas di Siska aja jalan ininya. Kalau bisa kan di sini kan juga ada. Nah kayak lomba-lomba itu juga, misalnya kayak UMKM di sini kan ada UMKM apa-apa tuh Songket misalnya, kita berkunjung di sana gitu kan. Kita explore ini objek, silakan gini. UKM apa, explore silakan gini. Jadi kalau bisa ada timingnya untuk kita para fotografer yang istilahnya baru lah, kita pun juga bingung kan, ini apa sih yang mau kita ini. Kalau bisa ada yang bimbing gitu kan. Kalau paling kayak gitu Pak, dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dilanjut. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, perkenalkan saya Amri Sugayanto ya. Mungkin baru pemula kayaknya Pak ya. Pemula belajar dari tahun 2013 kalau nggak salah. Itu di Jawa Barat, Cirebon. Itu menjurus ke anatomi manusia, khususnya wedding itu Pak. Jadi 2014 aku pulang, tidak begitu lama di Cirebon, di Jawa Barat. Dan mungkin tidak begitu penuh ilmunya, tidak begitu pas ya, kurang begitu mantap. Tapi yang saya pertanyakan kepada, mumpung ada senior ya, nambah ilmu biar lebih semangat lagi untuk berkarya. Yang pertama untuk dunia event, kalau event baru masuk Pak ya, baru dunia perlombaan foto gitu Pak ya. Dunia perlombaan foto kan begitu banyak penjurian, begitu banyak ininya harus pas, ini harus pas, atau angle-nya gimana, atau karya yang seperti apa yang diminati oleh juri. Yang saya pertanyakan gini Pak ya, bagaimana orang lain tertarik dengan hasil karya kita dan meresapi begitu dalam keindahan si foto ini yang kita ambil ini ya Pak ya. Bagaimana
begini Pak ya, orang yang tidak tahu foto, orang yang awam dengan foto bisa memahami hasil karya kita. Oh ini karyanya kayak begini, oh ini hasilnya begini, ini tahu, mengenalilah dia Pak. Dan akhirnya dia meresapi juga dan ikut terjun ke dunia fotografi. Bagaimana aku bisa untuk ikut gabung di dunia fotografi gitu Pak ya. Ya sekian itu dari saya Pak ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau gimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di ujung tadi si apa Bara Lol ya. apa tuh artinya tuh pas gitu ya, berarti di ujung nggak ada ya, artinya udah paham semua ya. Paham dengan pertanyaan Yang ujung udah paham semua. Paling tidak dari dua penanya itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama secara keseluruhan mungkin membuat karya itu seperti apa sih? Itu bagi yang pemula, Sehingga nanti mohon nanti kita jawab secara giliran. Kemudian yang ke dinas diharapkan nanti dalam rangka melakukan pembinaan terhadap kawan-kawan media fotografer kita, komunitas kita, adalah event-event kecil atau bintek-bintek kecil ya yang kita lakukan. Mungkin izin Pak, ini kami dijawab oleh Pak Kadis nanti. Kemudian pertanyaan ketiga, kami coba menangkap dari bahasa tadi bagaimana sih caranya menguatkan karakter untuk menyampaikan pesan sebuah foto ya, sehingga orang awam sekalian pun dia bisa menikmati foto yang kita sajikan. Kira-kira gitu Pak yang saya sampaikan. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Arwain dulu.